Cerita dimulai di suatu hutan di Jerman. Seorang pria yang bernama Maxwell Rudiger sedang memasang bom di sebuah mobil. Setelah selesai, seorang wanita menghampirinya. Dan wanita ini adalah Gina Zanetakos. Dia adalah penjahat dalam blacklist Reddington kali ini. Dan untuk Maxwell, saya minta kalian untuk mengingatnya. Karena dia salah satu aset Reddington yang memiliki keahlian di bahan peledak. Dan kedepannya, dia akan sering muncul bahkan sampai di season 8. Kemudian Gina meminta Max untuk mendemonstrasikan tentang daya ledak bom yang sudah Max pasang itu dengan mobil lain yang sudah Gina siapkan. Dan inilah daya ledak bom buatan Maxwell itu. Setelah melihat itu, Gina meminta kepada Max menjadikan bom itu radioaktif juga. Dan Max bisa melakukannya, tapi dia membutuhkan waktu 48 jam. Gina pun meminta Max untuk menyiapkan itu semua dalam 36 jam. Itulah scene pembuka Blacklist Season 1 episode 6 kali ini, di mana Blacklist Reddington kali ini yaitu Gina ingin melakukan pemboman dengan efek radioaktif. Tapi kita belum diberitahu apa yang ingin dibom Gina menggunakan mobil itu. Kita saksikan saja kisah selengkapnya di video kali ini. Perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. I not telling you? What the hell is this and why is it in our house? Di sisi Kim dan Tom pun mereka berdebat masalah kotak itu, di mana Tom mengungkapkan dengan nada emosi juga bahwa paspor begitu banyak dengan wajahnya bukan miliknya dan dia tidak tahu apa-apa tentang semua isi kotak itu. Kim bahkan melihatkan foto yang dia dapatkan dari Reddington bahwa Tom terlihat keluar dari hotel tempat kejadian pembunuhan itu, yang dimana Kim menjelaskan Viktor Fokin yang dibunuh adalah agen KGB dari Rusia yang ingin membelot ke Amerika. Tapi belum sempat bertemu dengan agen Amerika, Fokin dibunuh dan senjata yang digunakan untuk membunuh Fokin cocok dengan senjata yang ada di kotak ini. Tom mengakuinya bahwa yang difoto memang dia, tapi dia kesana hanya untuk wawancara kerja di salah satu kafe yang terletak dalam Hotel Angel Station. Dan dia tidak mengetahui masalah pembunuhan itu, bahkan Tom menyuruh Kim untuk menelpon FBI jika memang Kim tidak mempercayainya, karena Tom merasa dia memang tidak bersalah. Sebelum Kim menelpon FBI, Tom berkata kepada Kim dengan nada lembut, dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tapi Tom meyakinkan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Setelah itu Tom pun menyuruh Kim untuk menelpon FBI. Karena Tom juga yakin bahwa dia tidak bersalah dan dia pun tidak takut jika harus diperiksa. Agent Keen, 1212-654 White Bear. Yang pada akhirnya Tom dibawa dengan kepala tertutup ke tempat Kim bekerja selama ini yang disebut Black Site. Tapi Tom seperti terkejut karena dia mengira selama ini Kim bekerja di kantor FBI pada umumnya. Dan Tom tidak membayangkan tempat Kim bekerja akan seperti ini. Kemudian Malik pun minta Tom untuk mengikutinya. Tapi sebelum itu Kim menasihati Tom untuk berkata jujur tentang semua yang terjadi, maka semua akan baik-baik saja. You're gonna be okay. Tell the truth. Kemudian Cooper mendatangi Kim yang sedang menunggu di salah satu ruangan. Di sini Cooper mengungkapkan di saat semuanya ini dimulai, maksudnya di saat penyerahan diri Reddington itu, yang dimana Reddington meminta hanya bicara kepada Kim. Cooper di saat itu merasa skeptis atau curiga terhadap Kim dan Reddington. Tapi sekarang dia akan jujur. Selama ini Kim sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dan Cooper mulai percaya bahwa Kim sama terkejutnya dengan yang lain, bahwa Kim juga tidak mengetahui apa-apa kenapa Reddington memilihnya. Kemudian Cooper menanyakan kenapa hasil laporan balistik di chapter 2 yang Kim lakukan secara diam-diam itu cocok dengan kasus pembunuhan tingkat tinggi yang sampai sekarang belum terpecahkan. Kim pun menjawab dengan berkata, Tom adalah suaminya. Dia membawa ke sini karena ingin meminta bantuan untuk menemukan jawaban. Kim juga ingin tahu siapa yang sudah membunuh agen KGB lebih dari siapapun. Dan Kim juga akan membantu untuk menyelesaikannya. Tapi Cooper menjawab, sampai masalah ini diselesaikan, Cooper memberi Kim cuti dan Cooper menyuruh Kim untuk pulang karena dia tidak diizinkan untuk menangani kasus ini. Until this matter is resolved, I'm putting you on leave. Agent Kim, go home. Scene berpindah di mana Malik menginterogasi Tom dan pertanyaan Malik kepada Tom adalah kenapa Tom ada di hotel tempat kejadian pembunuhan itu. Tom pun menjelaskan dengan detail dan spesifik bahwa dia wawancara kerja di sana oleh salah satu kepala sekolah ternama yaitu Walter Burris. Dan kenapa wawancara kerjanya di sana bukannya di sekolah?
karena Walter Burris yang memintanya untuk menemui di Hotel Angel Station. Tom bahkan menyuruh Malik untuk menemui Walter karena Tom yakin Walter akan mengkonfirmasi omongannya. At it right now. It's beautiful. Di sisi Reddington, dia sedang menelpon seseorang temannya yang bernama Hakim, di mana Hakim ini meminta Reddington untuk mengirimkan lukisan ilegal ini ke tempat tinggal Hakim di luar Amerika, karena Hakim ingin lukisannya tiba sebelum pernikahan anaknya. Dan kenapa Hakim meminta Reddington? Karena Reddington mempunyai bisnis mengirimkan barang-barang ilegal dengan aman. Reddington pun akan segera mengirimkannya jika dia sudah mendapatkan biaya pengiriman dari Hakim. Terlihat asistennya sedang mendapatkan telepon juga. Setelah Reddington selesai, dia pun bertanya kepada asistennya itu tentang telepon yang dia terima itu. What is it? It's about Agent Keene and her husband. Scene berpindah di mana Reddington menemui Keene di taman yang tidak jauh dari Gedung Putih. Di sini Reddington menjelaskan kepada Keene kenapa dia memanggilnya ke sini, di mana ada sebuah spionase perusahaan. Perusahaan berusaha mengalahkan perusahaan lain untuk menjadi yang pertama mendapatkan uang. Kemudian Reddington mengungkapkan pada tahun 1982, 7 orang di Chicago terbunuh oleh obat bebas yang dicampur dengan potasium sianida. Pangsa pasar perusahaan berubah dari 35 menjadi 8. Tidak pernah ditentukan bagaimana obat itu bisa diracuni, tapi Reddington bisa memberitahu seseorang disewa untuk melakukan itu, hanya untuk melindungi kepentingan vital mereka. Itulah sebabnya Reddington ada di sini untuk menemui Keene, karena ada seorang wanita yaitu Gina Zanetakos yang kalian lihat di scene awal tadi. Gina adalah teroris perusahaan dan menurut Reddington dia yang terbaik dari kelompok itu. Kemudian Reddington mengungkapkan jika Keene ingin mencari kebenaran tentang suaminya, maka Keene perlu menemukan Gina. Kenapa Reddington bilang begitu? Karena Reddington tahu Gina adalah kekasih Tom. Why does she know Tom? Because she's Tom's lover. Mendengar itu Keene tak bisa berkata sedikit pun. Tapi yang jadi masalah, Keene tidak bisa menangani kasus yang diberikan Reddington ini karena Cooper memberinya cuti. Yang pada akhirnya Reddington pergi menemui Cooper. Di sini Reddington meminta Cooper untuk membatalkan cuti Agent Keene dengan memberi blacklist Reddington kali ini yaitu Gina Zanetakos, seorang teroris yang sulit diprediksi dan jauh lebih berbahaya dari penjahat sebelumnya. Tapi Cooper menjawab, terlepas cuti yang diberikan kepada Keene, memberikan penjahat kepadanya memang pekerjaan Reddington. Maksud Cooper adalah memberikan penjahat memang kesepakatan yang dibuat Reddington bersama pemerintah, dan itu memang sudah kewajiban Reddington. Mendengar itu, Reddington pun berkata, pekerjaannya itu adalah bisnisnya. Menyerahkan penjahat itu adalah hobi atau pengalihan yang mungkin suatu saat akan melelahkan. My job is my business, Harold. Delivering criminals to you is a hobby, one that may become tiresome. Dan kemudian Reddington mengancam Cooper dengan mengingatkan insiden malang di Kuwait. Tapi untuk saat ini, Anda tidak perlu memikirkan insiden apakah itu. Karena saya ingat insiden itu akan dibahas lengkap di season kedepannya yang masih cukup jauh dan saya lupa tepatnya di season berapa dan episode berapa. Kemudian scene berpindah di mana Cooper menanyakan kepada Donald pengembangan tentang kotak Tom, di mana Donald menjelaskan dia masih mengerjakan paspor itu dan melacak uangnya. Tapi untuk senjatanya, balistik mengkonfirmasi bahwa itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Victor Fokin. Tapi sidik jari di senjata itu tidak cocok dengan sidik jari Tom. Dengan itu Cooper menyuruh Donald untuk terus memberinya update tentang kasusnya. Kemudian Cooper memberitahu Malik dan Donald bahwa ada sedikit perkembangan karena Reddington memberikannya kasus dan Keene akan ikut juga menangani kasus ini. Mendengar Keene akan ikut juga, Malik mengungkapkan kepada Cooper bahwa Keene seharusnya tidak pantas ikut dalam kasus ini karena suaminya sedang dalam penyelidikan kasus pembunuhan. Mendengar perkataan Malik itu, Cooper hanya bisa menjawab ada perubahan rencana. Yang dimana sebetulnya kita tahu Cooper mengizinkan Keene ikut kasus ini karena dia diancam oleh Reddington. Real name is Gina Zanetakos. Scene berpindah di mana Keene menjelaskan tentang sosok Gina Zanetakos. Dari informasi yang Reddington berikan, setahun yang lalu Gina menghubungi Reddington menggunakan nama Subi Hartwell. Dan Gina meminta Reddington menengahi kesepakatan untuk membunuh seorang hakim Mahkamah Agung yang merupakan pilihan utama dalam kasus yang bisa merugikan kliennya miliaran. Dari nama Subi Hartwell itu, Aram berhasil mendapatkan informasi Gina memasuki Amerika 1 hari yang lalu menggunakan nama Subi. Dan 1 jam yang lalu, kartu kredit dengan nama Subi digunakan di sebuah bar hotel untuk membeli koktail. Mendengar itu Cooper menyuruh Donald dan Keene untuk pergi ke hotel itu. Tapi sebelum pergi,
Kin mengungkapkan kepada Cooper setelah melihat foto Gina di pasportnya, Kin seperti pernah melihat Gina sebelumnya, tapi dia tidak ingat di mana tepatnya. Di sisi lain di hotel itu, Gina membawa seorang pria masuk ke sebuah kamar hotel, yang tentunya Gina ingin mendapatkan sesuatu dari pria ini yang bernama Nadim Idris, di mana dia bekerja di kedutaan Turki di Amerika. Gina ini memanfaatkan Nadim untuk melakukan pengiriman sesuatu memasuki Amerika tanpa diperiksa. Karena dengan jabatan Nadim di kedutaan, pihak Amerika tidak akan memeriksanya. Setelah Gina mendapatkan bukti bahwa pengiriman sesuatu milik Gina itu masuki Amerika dengan aman tanpa diperiksa, Gina pun menyuntikkan sesuatu ke leher Nadim dan seketika Nadim pun tewas. Kemudian sebelum Gina pergi, dia membuat seakan-akan Nadim tewas akibat overdosis. Dan saat Gina pergi ke arah lift, dia mendengar ada yang baru saja tiba menggunakan lift itu, yang ternyata adalah Donald dan Kin bersama petugas hotel. Yang akhirnya, untuk menghindari bertemu dengan Donald dan Kin, Gina memasuki ruangan petugas kebersihan. Kin dan Donald pun masuki kamar tempat Gina memesannya, dan mereka pun melihat Nadim yang sudah tidak bernyawa tergeletak di lantai. Dan di sisi Gina, mengetahui agent memasuki kamarnya, dia segera pergi menuju lift. Tapi sekumpulan anak SMA dan gurunya memasuki lift itu juga. Dan tak lama, Donald yang sedang menuju meja keamanan untuk mengambil rekaman CCTV, akhirnya ikut masuk lift itu juga. Melihat itu, Gina bersembunyi dengan niat agar tidak terlihat oleh Donald. Tapi setelah anak SMA itu sampai di lantai tujuannya, Donald menoleh ke belakang dan tiba-tiba perkelahian sengit pun terjadi antara Donald dan Gina. Tapi karena skill yang dimiliki Gina di atas rata-rata, dia pun berhasil membuat Donald itu pingsan yang akhirnya membuat Gina lolos dari hotel ini. Di sisi Kin, dia mencoba menghubungi Gina menggunakan ponsel milik Nadim. Tapi ternyata ponsel milik Gina terjatuh di saat dia berkelahi dengan Donald tadi, yang akhirnya membuat Donald mengangkat telepon dari Kin itu. Tapi akibat ponsel milik Gina ini, Aram berhasil mendapatkan informasi penting Gina berhubungan dengan perusahaan multinasional bernama Hanar Group. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah pesan yang masuk hari ini sekitar 3 jam yang lalu dari seseorang yang bernama Berlin untuk Gina. Dan inilah pesan panggilan dari Berlin untuk Gina. Change your plans to use Cobalt 60. 4 p.m. Central. Di mana pesan itu saya asumsikan Berlin menyuruh Gina untuk melakukan perubahan rencana menggunakan bom Cobalt 60 pukul 4 sore di zona waktu tengah Amerika Serikat. Dan bom jenis Cobalt ini biasa digunakan untuk tujuan perang radiologi dengan efek radioaktif yang bisa mencemari area yang cukup luas. Tapi yang jadi masalah, FBI tidak tahu di mana Gina akan menggunakan bom itu. Di sisi Malik, dia mendatangi Walter Burris, kepala sekolah yang mewawancarai Tom di Hotel Angel Station. Malik pun menanyakan dengan menunjukkan foto Tom kepada Walter, apakah benar ada mewawancarai Tom perihal pekerjaan di Hotel Angel Station. Tapi di sini kita tidak diperlihatkan jawaban Walter ini karena scene berpindah di mana Kin menemui Reddington lagi. Di sini Kin bermaksud menemui Reddington agar mendapat sedikit petunjuk tentang rencana Gina dan bomnya. Kin pun menjelaskan perkembangan kasusnya, di mana untuk saat ini akibat ponsel milik Gina itu, Kin hanya mengetahui rencana Gina bahwa dia akan melakukan pemboman di suatu tempat di zona waktu tengah Amerika Serikat, tapi tidak tahu di mana tepatnya akan terjadi pemboman itu. Kemudian Reddington bertanya kepada Kin, apakah sudah menemukan kebenaran hubungan antara Gina dan Tom? Kin pun menjawab bahwa dia sudah memeriksa dengan detail ponsel milik Gina. Tidak ada satu pesan pun yang mengidentifikasikan bahwa Gina memiliki hubungan dengan Tom. Mendengar itu Reddington berkata mungkin Gina dan Tom berhubungan melalui surat. Kin yang kesal dengan perkataan Reddington itu menjawab bahwa tidak ada hubungan antara Gina dan suaminya. Dan Kin sangat yakin suaminya tidak bersalah, yang akhirnya Kin pergi meninggalkan Reddington. Scene berpindah di mana Malik kembali menginterogasi Tom setelah mendatangi kepala sekolah Walter Burris itu. Di sini Malik melihatkan foto Walter kepala sekolah itu kepada Tom, dan mengejutkannya, Tom tidak mengenali Walter yang Malik datangi tadi. Tom mengaku dan bersumpah dia diwawancari oleh seseorang bernama Walter Burris selama 45 menit di Hotel Angel Station, tapi bukan Walter yang ada di foto ini. Mengetahui itu, Kin yang melihat interogasi Tom berpikir bahwa Tom telah dijebak. All I did was walk out of a hotel.
And someone took a picture, okay? Someone is doing this to me. Dan setelah Kim mendengar Tom berkata bahwa Tom hanya keluar dari hotel itu dan seseorang memfotonya, dia mencoba mengecek foto yang Reddington berikan itu dari Seth Nelson. Dan setelah Kim melihat dengan seksama foto itu lagi, ternyata di dalam foto itu juga terdapat Gina. Dan tak lama setelah ini, FBI berhasil mendapatkan tempat kediaman milik Gina, tapi tidak menemukan Gina di dalamnya. Mereka hanya menemukan senjata mesin milik Gina. Dan Kim, dia menemukan kotak yang berisi paspor milik Gina, uang, dan banyak foto. Di mana foto itu terlihat ada Nadim yang dibunuh Gina tadi, dan Victor Fokin, agen KGB yang dibunuh di Hotel Angel Station. Kim pun berspekulasi bahwa Gina yang sudah membunuh Victor Fokin. Tapi ada satu yang menarik di sini tentang kotak ini, dimana jika kita perhatikan kotak ini memiliki kesamaan dengan kotak yang ada di rumah Kim. Yang membedakan tipis hanya isinya. Di kotak Gina ini tidak ditemukan senjata, dan kotak di rumah Kim ada senjata, tapi tidak ada foto target seperti di kotak Gina. Dan jika Anda ingin berspekulasi, tunggu episode ini selesai, karena tak lama anggota FBI yang lain menemukan foto Tom di kamar Gina. Dan Kim tak bisa berkata apa-apa setelah melihat foto Tom yang sedang dirangkul dengan seorang wanita. Tapi tidak terlihat sosoknya karena fotonya hanya sebagian. Tapi Kim bisa memastikan bahwa yang di samping Tom dalam foto itu bukan Kim. Scene berpindah di mana Kim menemui Reddington lagi karena dia tidak tahu harus kemana lagi setelah melihat fakta yang baru saja dia temukan di kediaman Gina. Di sini Kim terlihat sangat sedih. Sebagian dirinya berkata bahwa Tom hanya dijebak oleh Reddington, tapi sebagian lagi apa yang dikatakan Reddington memang benar, bahwa Tom memiliki hubungan dengan Gina. Dan Kim sekarang tidak tahu harus mempercayai siapa. Mendengar itu Reddington pun berkata Kim bisa mempercayainya. You can trust me. Scene berpindah di mana Cooper memberitahu bahwa ada perkembangan tentang kasus Gina ini. Di mana dari hasil hard drive yang ditemukan di rumah Gina, FBI mengetahui bahwa Gina mengirimkan dana kepada perusahaan boneka di Berlin. Dan Interpol mengatakan dana tersebut terkait dengan pria yang bernama Maxwell Rudiger, seorang ahli bom di Eropa yang kalian lihat di scene awal tadi. Karena mungkin ini satu-satunya petunjuk, Cooper menyuruh Kim untuk meminta bantuan kepada Reddington agar bisa menemukan Maxwell Rudiger itu. Listen to me. Shipping is my business. Kim pun kembali menemui Reddington, di mana di sini Kim melihat Reddington sedang menelpon hakim temannya dengan nada kesal. Karena Reddington diberitahu anak buahnya di pelabuhan Houston, biaya pengiriman belum diterima oleh anak buahnya itu. Dan yang paling membuat Reddington kesal, biaya pengiriman itu dialihkan ke pelabuhan New Orleans. Dan untuk itu Reddington tidak akan mengirimkan lukisannya sebelum mendapatkan biaya pengirimannya. Setelah itu Kim pun mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana dia meminta Reddington untuk menemukan Maxwell Rudiger, seorang ahli bom itu, karena Max satu-satunya petunjuk agar bisa menemukan Gina dan mungkin bisa menyelesaikan kasus Tom juga. Reddington pun akan membantunya karena dia mengenal baik Max Rudiger itu. Reddington dan DMB pun pergi menemui Max di Jerman. Di sini Reddington mengungkapkan kepada Max bahwa dia mengetahui Max disewa Gina untuk membuat bom dengan bahan radioaktif kobalt 60 dan perangkat bom itu milik Max. Tapi untuk kobalt 60 hanya satu pemasok yang dikenal Max, yaitu Yuri. Dan Reddington juga mengenal baik Yuri itu. Jadi Reddington minta Max untuk menceritakan detail rencana Gina itu, karena jika bomnya tidak jadi meledak, FBI akan melacak itu ke Yuri, dan jika Yuri sampai ditangkap, maka itu akan mengarah kepada Reddington. Dan Reddington minta Max untuk mengerti posisi Reddington saat ini, karena Reddington tidak mau rencana selama 20 tahun yang dia susun berantakan gara-gara bom ini. Awalnya Max tetap tidak mau buka mulut, tapi setelah Reddington mengungkapkan bahwa dia sedang menyusun rencana sesuatu yang sangat menarik dan unik di Suriah, yang mungkin Max bisa ikut andil dalam rencananya itu. Very interesting. Something unique. I thought there might be a place for you at the table. Mendengar perkataan Reddington itu, akhirnya Max mau memberitahu semua rencana Gina yang diketahuinya. Yang dimana itu adalah mobil sedan dan perangkat bomnya adalah mobil itu. Dimana bomnya memiliki radius kontaminasi lebih dari 5 mil. Dan bomnya akan meledak dalam 19 jam lagi. Tapi Max tidak tahu di mana lokasi Gina akan meledakkan bomnya. Yang pada akhirnya Reddington menyuruh Max untuk menelpon Gina agar mengetahui posisi Gina saat ini.
Dan akibat ini, FBI berhasil mendapatkan lokasi Gina yang sekarang ada di suatu taman. Tapi setelah Donald dan kawan-kawan masuki taman, Gina melihat salah satu agen yang akhirnya membuat Gina lari dan memasuki toilet wanita. Tapi Kin segera mengejarnya yang pada akhirnya Kin dan Gina bergelut di toilet itu. Tapi lagi-lagi, karena skill combat yang dimiliki Gina di atas rata-rata, membuat Kin tak berdaya melawan Gina. Tapi untungnya, Donald segera menembak Gina, tapi tidak di bagian vitalnya, yang akhirnya membuat Gina sekarat di rumah sakit. What the hell did you do? Dan Kin, dia sangat marah pada Donald karena sudah membuat Gina sekarat. Karena Gina mungkin satu-satunya link yang bisa membuktikan suaminya tidak bersalah. Dan Kin juga berkata, apakah kalian lupa bahwa terdapat bom di luar sana yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya? Mendengar perkataan Kin itu, Donald sangat kesal kepada Kin dan berkata, forgotten anything. I've been here for 7 years. You've been here for 7 weeks. Yang akhirnya Cooper menyuruh Kin dan Donald untuk tenang karena FBI baru saja mendapatkan sedikit petunjuk yang dimana FBI mengetahui bom itu adalah sebuah mobil sedan buatan Jerman. Ya karena Reddington yang memberitahu tentunya. Tapi FBI baru saja mengetahui perusahaan Hanar Group yang menyewa Gina mendapatkan saham perusahaannya berada pada titik terendah sepanjang masa. Yang sekarang perusahaan Hanar itu dalam masalah besar karena divisi terbesarnya di bagian pengirimannya mengoperasikan pelabuhan di New Orleans mengalami penurunan 48%. Dan untuk Nadim, pria yang dibunuh di kamar hotel oleh Gina itu, FBI belum mengetahui apa hubungannya dengan kasus bom ini. Someone was getting married, you were talking something about New Orleans. Tapi akibat mendengar tentang pelabuhan New Orleans, dia teringat percakapan Reddington di telepon bersama temannya itu. Yang akhirnya Kin menghubungi Reddington meminta penjelasan tentang percakapannya di mana Kin mendengar pembayaran pengiriman Reddington di pelabuhan Houston dialihkan ke pelabuhan di New Orleans. Reddington mengungkapkan itu biasa terjadi jika pengirimannya mengalami masalah. Tapi akibat ini, Kin berspekulasi dengan dibantu Reddington, jika pelabuhan Houston ditutup karena kontaminasi bom radioaktif, maka pelabuhan New Orleans yang mayoritasnya dimiliki Hanar Group akan mendapatkan keuntungan yang melonjak. Dan Kin yakin bom itu akan meledak di pelabuhan Houston saingan dari pelabuhan New Orleans. They'd be the only game in the Gulf. That's my girl. Mengetahui itu, Kin dan kawan-kawan pergi ke pelabuhan Houston untuk mencari mobil bom Gina. Sementara Kin dan Donald mencari mobil bom itu, di sisi lain Malik menginterogasi Tom lagi, di mana Malik mendesak Tom untuk memberitahu apa yang diketahuinya tentang bom, kapal, pengiriman di pelabuhan, atau apapun itu yang bisa membantu FBI menemukan bomnya. Tom pun menjawab dengan berkata bahwa dia tidak tahu apapun tentang bom itu, tentang wanita yang ada di foto, maksudnya Gina. Dia juga tidak mengetahui atau mengenalnya. Bahkan kotak yang ditemukan di rumahnya, dia juga tidak tahu apapun tentang itu. Yang dia ketahui hanya luka yang dia dapatkan dari Zamani waktu di episode 1 jika kalian masih ingat. Or money or passports. All I know about is this. Untuk saat ini, tahan pemikiran Anda dulu tentang siapa Tom sesungguhnya. Karena scene kembali ke Donald dan Kin di pelabuhan Houston lagi. Sampai saat ini, Donald dan kawan-kawan tidak bisa menemukan mobil bomnya karena area pelabuhan cukup luas, yang dimana jika ditelusuri semua akan memakan waktu berminggu-minggu. Sementara waktu yang tersisa mungkin tinggal 1 jam lagi. Tapi akibat Donald mengingatkan Kin kenapa Gina membutuhkan Nadim, pria yang dibunuh di hotel itu, Kin berspekulasi jika seorang diplomat membawa sesuatu, maka dia akan lolos dari pemeriksaan. Yang akhirnya mereka berhasil menemukan mobil bom itu di salah satu kapal dengan mencari kargo yang ditandatangani oleh Nadim. Tapi yang jadi masalah setelah menemukan mobil bomnya, untuk mengungsikan para pekerja di pelabuhan ini yang cukup banyak akan memakan waktu berjam-jam. Sementara bom akan meledak dalam 10 menit lagi. Dan anggota bom squad juga tidak bisa menjinakkannya karena dia baru pertama kali melihat perangkat bom seperti ini yang terhubung dengan keseluruhan mobil. Dan menyarankan untuk memanfaatkan waktu 10 menit itu untuk keluar dari pelabuhan ini. Karena jika meledak, segala sesuatu dalam radius 5 mil akan terkontaminasi. Tapi Kin mendapatkan ide untuk meledakkannya di bawah laut agar radiasinya dapat terkandung di bawah laut. Dan itu memang ide yang baik, yang pada akhirnya di mana waktu tinggal puluhan detik lagi, Donald mengendarai mobil itu dan menjatuhkannya ke laut. Dan kemudian mereka pun akhirnya berhasil meledakkan bom itu dengan aman. Your full cooperation, is that clear? Yes. Scene berbeda di mana Donald, Malik, dan Kin
mendatangi Gina di rumah sakit. Di sini Donald menyampaikan kepada Gina bahwa Gina boleh mendapatkan pembelaan dari pengacara Amerika karena radiasi bom itu tidak menimbulkan korban. Tapi dengan syarat Gina harus bekerja sama sepenuhnya. Maksudnya memberikan jawaban dari pertanyaan FBI. Dan pertanyaan pertama untuk Gina adalah, dari senjata yang digunakan untuk membunuh Fokin itu terdapat sidik jari Gina. Apakah Gina yang membunuhnya? Jika iya, apa alasannya? Gina pun mengakuinya bahwa dia yang membunuh Victor Fokin itu, dan untuk alasannya, seseorang telah menyewanya untuk membunuh Fokin. Karena seseorang yang menyewa Gina itu tak ingin Fokin membocorkan rahasia, di mana Fokin ini mengetahui tentang rute atau jalur yang biasa digunakan gerilyawan Republik Ceko untuk memindahkan persediaan mereka ke tentara mereka di perbatasan Rusia. Dan seseorang yang menyewa Gina menghasilkan jutaan dengan menyediakan persediaan itu. Dan nama seseorang yang menyewa Gina untuk membunuh Fokin adalah... His name is Raymond Reddington. His name is Raymond Reddington. Donald tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar nama Reddington yang sudah menyewa Gina. Kemudian Keen menunjukkan foto Tom kepada Gina. Apakah dia mengenal Tom? Gina pun menjawab bahwa dia tidak mengenalnya karena dia tidak pernah melihat sebelumnya. Dan akibat ini, Tom dibebaskan karena dia terbukti tidak bersalah. Dan tak lama, Tom melihat foto seseorang yang sudah mewawancarainya sebagai Walter Burris di Hotel Angel Station itu. Dan ternyata itu adalah asisten Reddington. Mengetahui itu, Keen segera menemui Reddington. Keen mengungkapkan kekesalannya kepada Reddington karena paspor milik Tom itu tidak autentik. Di mana Keen berkeyakinan Reddington yang menjebak Tom. Terlebih setelah ditelusuri uang yang ada di kotak Tom itu mengarah ke rekening luar negeri Reddington. Dan fakta bahwa Gina disewa Reddington untuk membunuh Fokin. Keen sangat kecewa dengan obsesi Reddington itu kepadanya. Reddington pun menjawab dia hanya bisa menuntun Keen pada kebenaran, tapi dia tidak bisa membuat Keen untuk percaya padanya. Lead you to the truth, I can't make you believe it. Keen yang kesal pun akhirnya pergi meninggalkan Reddington. Dan untuk Anda, bagaimanakah Anda menanggapinya? Siapakah yang Anda percayai perkataannya? Apakah itu Reddington, Gina, atau Tom? Dan cerita pun sampai di sini dulu teman-teman. Di saat pria yang mengawasi Keen dan Tom berganti sip dengan pria yang identik dengan apelnya. Dan sedikit percakapan menarik terjadi di sini. Pria yang identik dengan apelnya mengungkapkan bahwa dia yakin Tom tidak bekerja untuk Reddington. Dan temannya menjawab, jika bukan Reddington, lalu untuk siapa Tom bekerja? Only thing that's clear to me is that he doesn't work for Reddington. Then who the hell does he work for? Dan itulah scene penutup Blacklist Season 1 episode 6 kali ini. Saya ingatkan untuk kalian semua, cerita ini sangat panjang. Jika kalian tidak sabar menunggu kelanjutannya, saya sarankan untuk menontonnya sendiri di Netflix atau apapun itu yang menyediakannya, karena di sana sudah disediakan full episode. Tapi jika kalian tetap ingin menunggu dengan cara saya menceritakannya, maka saya mohon kesabarannya, karena saya membuat sedetail yang saya bisa dan kalian bisa mudah memahaminya. Dan tentu saja agar kalian mendapatkan keseruannya di setiap episode. Dan untuk itu semua, saya membutuhkan waktu. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa wahai aset Reddington. Assalamualaikum.